sudah didapat di Spenfora jangan dilupakan ketika kalian sudah lulus. Soalnya itu adalah karakter yang mungkin tidak bisa kalian temukan di tempat lain. Soalnya jujur aku sendiri ketika piket pagi itu aku sampai bilang ke Pak Pri kok siswa-siswa di sini keren ya, maksudnya mereka sudah secara tiba-tiba secara sadar untuk baris, kemudian secara sadar untuk mengakui kesalahannya gitu. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya, host magang Safana Rai Askadina dari kelas 7E. Nah, di MIS kali ini, MIS kedatangan guru PPG dari Universitas Muhammadiyah. Kalian penasaran gak siapa saja? Yuk kenalin. Halo. Hai. Teman-teman penonton kreatif Spenfora. Iya. Oke. Mungkin aku dulu, jadi perkenalkan, namaku Anissa Rahmasari, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, perkenalkan nama saya Altaf Maulana sama Mbak Anissa. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Rois Laura Gladika, panggil aja Laura. Oke, berarti Bu Nisa, Ya. Pak Al, dan Bu Laura. Kalau boleh tahu, mahasiswa PPG itu apa ya Pak, Bu? Oke, mahasiswa PPG itu adalah pendidikan profesi guru. Lebih tepatnya bisa dijelaskan Mbak Anissa kira-kira? Oke, jadi pendidikan profesi guru ini adalah sebuah program pendidikan yang kami tempuh setelah kami lulus S1 sebagai persiapan untuk menjadi guru profesional gitu. Jadi biar kami bisa menjadi guru profesional, sekarang kan ada yang namanya P3K, itu ASN guru. Jadi kita harus mengikuti seleksi ini untuk bisa berkarir ke jenjang guru yang lebih baik lagi begitu. Nah, kalau program PPG itu berapa lama sih waktunya? Oke, untuk program PPG sendiri totalnya adalah 1 tahun. Dan itu kurang lebihnya itu adalah 10 bulan untuk kuliah dan 2 bulan untuk menentukan pengumuman kita kelulusan. Kalau Mbak Laura bisa dilanjutkan. Iya, jadi tidak dalam 1 tahun itu tidak full kita belajar, kita praktek, tapi mungkin seperti tadi yang Pak Al sebutkan, ada sekitar 10 bulan kita belajar dan praktek, terus 2 bulan kita menanti kepastian nih Kelulusan. penempatannya kemana gitu. Oh, seperti itu. Jadi barenglah perkuliahan belajar sama praktek magang. Jadi kita juga guru magang sama seperti Safa yang juga host magang. Magang, kita sama-sama magang nih. Sama-sama magang. Iya. Senasib. Bapak dan Ibu mengajar di SMP Negeri 4 ini merupakan pilihan sendiri atau dipilihkan oleh pemerintah? Kalau dipilihkan pemerintah enggak, hanya saja ketika kami di LPTK kemarin itu sudah ada kerjasama dari SMP 4 dengan SMP 4. Jadi di LPTK kemarin di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sudah bekerja sama dengan SMP 4, kemudian kami bisa memilih untuk prakteknya di SMP Negeri 4 Surabaya begitu. Oh, perasaannya Pak Al, Bu Laura, dan Bu Nisa saat mengajar di SMP Negeri 4 ini bagaimana? Adakah kultur shock gitu? Kalau untuk kultur shock sendiri kayaknya tidak ada ya. Jadi karena saya sudah pengalaman mengajar, jadi ya so far itu enak ya, so fine, so good. Tapi untuk cuacanya I think it's not good for me. Ada apa dengan cuacanya? Iya, kalau awal-awal kita datang di sini kan cuacanya panas sih, itu kurangnya. Tapi mendekati akhir tahun ternyata ada hujannya, jadi kayak seger, feel fresh gitu. Kalau Bu Laura? Oke, mungkin awal-awal juga agak shock ya, karena aku belum pernah sama sekali terjun ngajar di sekolah, jadinya harus menghadapi banyak siswa juga, kemudian ya dengan kondisi karakteristik masing-masing siswa yang berbeda aja, jadi harus beradaptasi di situ juga. And I feel glad karena diterima dengan baik di Spenfora. Iya, kalau aku untuk culture shock sih nggak terlalu culture shock.
Cuma ya ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil, pengalaman yang bisa diambil ketika sudah mulai mengajar di Spenfora begitu. Jadi kalau untuk culture shock cuaca enggak juga, cuma memang Surabaya panas banget, astagfirullahalazim di awal-awal bulan Oktober November kemarin. Kalau untuk pembelajaran di kelas, kemudian lingkungan sekolahnya sangat amat nyaman sih. Gitu. Tadi kan Pak Al bilang pernah mengajar. Iya. Nah, itu mengajar di mana? Iya, di daerah tempat saya kan saya aslinya di Trenggalek ya. Jadi saya sudah mengajar setelah lulus S1 itu totalnya kurang lebih 1 tahun. Jadi saya sudah ngajar di sana dan sama-sama juga di SMP. Jadi saya sudah paham bagaimana anak SMP itu gimana. Iya. Kalau di SMP Negeri 4 ini Pak Al, Bu Nisa dan Bu Laura ini mengajar di kelas mana aja ya? Oke, kalau aku mengajar di kelas 7Do, kemudian di akhir-akhir kemarin sebelum UAS juga diberikan kesempatan oleh Memrika untuk mengajar di kelas 7C. Gitu. Jadi ada 2 kelas yang dapat aku ambil pengalaman untuk mengajar di kelas 7Do dan 7C. Oke, pertama kali itu di kelas 8F ya, Iya, 8F. 8F. Terus habis itu diberikan kesempatan untuk membantu mengajar di kelas 7A. Habis itu dapat kesempatan megang kelas itu di kelas 7B. Dan dapat juga terakhir sama Bu Anissa barengan di kelas 7C. Kalau Pak Al? Kalau aku sendiri yang awalnya itu berkolaborasi sama Bu Anissa itu di kelas 7H. Kemudian setelah itu dikasih kelas proper, itu ternyata di kelas 8C, kelas 8C. Kita juga pernah di 8G waktu itu. Oh iya, 8G juga. Waktu itu menggantikan Mem Afifah sebentar, jadi kita di 8G. Lumayan 2 jam pelajaran. Iya, 2 jam pelajaran agak lama Nggak sih memang. berhari-hari. Cuman berkolaborasi kayak gimana ya, enteng lah. Kalau sendiri sometimes we burn out, exhausted, Burn out. mungkin gitu. Menurut Bapak Ibu siswa-siswi SMP Negeri 4 ini gimana sih sikapnya saat proses pembelajaran? Dan bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi siswa-siswi yang kurang memperhatikan saat proses pembelajaran? Menurut dulu. Ya, Sebenarnya kalau dari akademik hampir semuanya sudah pintar-pintar, alhamdulillah. Terus kalau misalnya masing-masing siswa itu kan punya karakteristik yang berbeda. Kadang ada yang ngantuk di kelas, kadang ada yang mainan sendiri, gambar di buku lah. Salah satunya adalah dengan pendekatan personal sih. Jadi kita nggak judge anak itu di depan teman-temannya, tapi kita deketin, terus kita tanya tadi sudah sarapan apa, terus mungkin kesenangannya apa. Jadi kita tahu lebih mengenal karakteristik. Habis itu kita dampingi, kita tanya materi yang susah yang mana, habis itu kita jelaskan secara personal biar nggak merasa oh aku sendirian nih di kelas gitu. Jadinya harus ada pendekatan secara personal sih. Aku? Iya, oke. Kalau aku sih lebih tepatnya di kelas 8C itu ya kebanyakan anaknya seperti itu ya, mungkin kalian sudah tahu ya. Tapi kalau menurut pribadi saya itu memang anak-anaknya harus dikasih treatment yang lebih menarik lah, misalnya mau dikasih game atau pembelajaran yang bermetode dengan kelompok seperti itu. Jadi dengan ada pembelajaran yang berkelompok, anak-anak itu ikut aktif semua. Tidak ketika kalau individu kan ada yang barisan awal yang depan itu aktif, semakin ke belakang semakin kurang aktif gitu. Makanya caranya adalah dengan bekerja secara kelompok seperti itu. Iya, sama sih kayak jawaban teman-teman yang lain, sama seperti Pak Al, Bu Laura juga. Jadi kami harus memberikan pendekatan personal kepada siswa, ya. Kemudian juga tadi ditanyain kamu sebenarnya paham nggak sama pembelajaran yang kita jelaskan gitu kan? Kayak biasanya kan ada kan Safa teman-teman kamu yang diem ternyata diem beneran nggak paham gitu. Jadi seringkali aku kalau di kelas akan keliling, kemudian akan dari depan kan pasti kelihatan siapa yang
diem beneran sama siapa yang diem, tanya ke temannya sama siapa yang diem ngerjakan gitu. Jadi untuk anak yang diem beneran itu aku datengin terus tak tanyain, kamu paham nggak, ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut nggak gitu. Itu sih. Kemudian ya kita nggak hanya terfokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, mungkin kayak Bu Laura tadi, kamu how do you feel, kemudian kamu datang ke sekolah tadi telat nggak, sudah sarapan belum, istirahat jajan apa gitu. Gitu aja sih, soalnya kan setiap kelas beda-beda siswanya. Kayak aku di kelas 7 do, Pak Al di kelas 8C, Bu Laura di kelas 7B, kemudian Safa di kelas 7E. Pasti kan teman-temannya beda, anak-anaknya berbeda, cara belajarnya pun beda, cara menjelaskan pun harus beda gitu. Jadi kita akan punya pendekatan personal. Kayak aku ngajar di kelas 7 do sama 7C juga pasti akan beda caranya gitu. Kalau 7C ini memang butuh beberapa siswa itu apa ya, pendekatan yang kayak kamu sudah ngerjakan sampai mana gitu. Kalau di 7 do itu lebih ke beberapa anak aja, jadi kayak mereka sudah bisa untuk mobile sendiri, tanya ke temannya atau secara mandiri tanya ke guru gitu. Jadi disesuaikanlah sama karakteristik siswanya. Terus pengalaman apa aja yang Bapak Ibu dapatkan saat mengajar di SMP Negeri 4 ini? Banyak sih kalau pengalaman ya, terutama karena aku nggak pernah terjun ke sekolah sama sekali, akhirnya belajar, hitungannya bisa belajar dari nol juga, karena harus belajar juga cara menghandle kelas, memahami karakteristik masing-masing anak, jadinya tetap harus berproses untuk belajar juga. Jadi kan di sini kita masih praktek ya kesannya. Jadi kita tetap improve setelah kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi pengalaman yang banyak sekali kita dapatkan di sini ya memang karakteristik, bener ya kata Mbak Laura. Itu karakteristik dari teman-teman kalian itu bermacam-macam. Itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka serap ketika pembelajaran, seperti itu. Sama sih, kalau aku lebih ke gimana caranya kita nge-treatment anak yang inklusi gitu. Jadi nggak di semua kelas anak inklusinya itu akan menunjukkan kalau bu saya nggak bisa gitu. Tapi untungnya di 7D itu anak yang inklusi itu apa ya, kayak dia nanya. Jadi Mem ini gimana ya, Miss ini gimana ya gitu. Jadi kalau mereka diem, malah aku akan wah kok diem, berarti harus didatangi mereka. Ada sesuatu nih, fokusnya lagi nggak di kelas ini begitu. Jadi kalau mereka tanya baru aku jelasin. Kemudian juga belajar praktek di sini apa ya, harus bisa improve ya, soalnya biasanya kan kita cuma nyiapin materi yang di PPT itu untuk anak reguler gitu. Jadi untuk anak inklusi kita nggak akan kasih treatment yang sama gitu. Jadi sebelum masuk kelas atau mungkin ketika di kelas itu kita pasti akan prepare, akan dikasih latihan soal yang seperti apa, mereka ini akan dikasih penjelasan yang seperti apa begitu. Jadi itu sih pengalaman untuk mengajar siswa yang berbeda-beda. Sebelum Bapak Ibu mengajar di SMP Negeri 4 ini, apakah pernah mengajar di tempat lain dan bagaimana pengalaman mengajar di sana? Yang udah berpengalaman jadi saya dulu ya. Karena sudah saya sebutkan tadi kalau saya di salah satu SMP tuh, kalau pengalaman saya mengajar ya maybe like the worst taste, ya enggak worst amat sih. Jadi lebih tepatnya lebih mending di sini, kayak karena memang di sana itu lebih kesannya adalah berprogresif. Jadi sekolah itu masih bangun lah. Jadi tempatnya belum ada, terus kita itu dituntut dengan kurmer itu harus kita kreatif, terus juga menyediakan media pembelajaran sesuai dengan apa yang dimau siswanya. Tetapi kan kalau di sana ya bangunan aja belum ada. Beberapa masih dibangun, kita masih belum bisa membuat media belajar itu, sehingga ya untuk kegiatan pembelajarannya masih kalau di persentase itu 45% lah, belum bisa sampai menyentuh 60 ke atas. Jadi so far is kurang for me. Oke, kalau aku pernah mengajar. Jadi aku mengajar itu sudah sebelum PPG ya, itu 1,5 tahun. Jadi 3 semester mengajar.
kemudian baru PPG. Jadi dari 3 semester ini 1,5 tahun ini aku sudah mengajar di 3 sekolah. Itu pindah-pindah karena memang dipindah dari pihak sananya, entah kenapa juga. Jadi dipindah-pindah. Untuk 2 sekolah yang aku pernah mengajar ini fasilitasnya cukup baik, mungkin nggak di worsted kayak Pak Al, cuma ya ada beberapa yang harus aku pelajari lah ketika mengajar di situ. Kemudian untuk satu sekolah yang satu lagi ini memang nggak fasilitasnya tidak selengkap di Spenfora, cuma pengalaman mengajarnya setidaknya sama lah, nggak yang jauh-jauh banget karena memang masih satu kota kan. Cuma ketika sudah masuk ke Spenfora ini, wow guys, kalian punya fasilitas yang luar biasa. Mantap memang. Di mana-mana ada loh sini. Iya, wifi di mana-mana ada, meskipun beberapa siswa bilangnya nggak bisa nyambung wifi Bu. Cuma kita yang merasakan itu Karena kalian harus bersyukur. Iya, feelingnya berbeda. Iya, kalian harus bersyukur punya wifi yang bisa dijangkau, terus proyektor LCD yang ada di tiap kelas, speaker, kemudian komputer, karena nggak semua sekolah punya itu. Dan di zaman sekarang beberapa sekolah itu masih book based, jadi masih based on book, nggak based on gitu. Jadi nggak based on ayo dibuka HP-nya, Teknologi, ayo kalian ya. nggak based on teknologi, jadi kita masih di buku gitu. Jadi pengalaman mengajar di Spenfora ini kayak harusnya kita dapat pengalaman yang baik banget, karena ini ya Allah fasilitasnya sangat luar biasa. Kalian harus bersyukur guys, teman-teman Spenfora di sini ya. Wajib. Gitu, karena banyak sekolah-sekolah lain yang muridnya banyak, muridnya mumpuni, cuma fasilitasnya kurang gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak dan Ibu guru di sini tuh berasal dari mana? Kita. Ya. Kita. Oke. Aku sama Pak Al sama dari Trenggalek. Iya. Ngerantau. Iya, merantau ya. Merantau, apalagi kalau saya kan baru pertama kali di Surabaya ya. First time. Kalau aku dari dekat Surabaya di Mojokerto, jadi nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau misalkan mau pulang sekarang, Iya, ini tukang pulkan. Tiap minggu Iya, pulang terus iya, ini. kan selagi ada rumah guys dan dekat, Ya, pulanglah kita. Saja. Nah, mengapa Bapak dan Ibu memilih Universitas Muhammadiyah di saat banyaknya universitas swasta atau negeri lainnya? Pak Al. Oke, kalau saya sendiri memang saya jawab itu memang pilihan dari GTK sendiri, dari pusat. Itu kita konsepnya ditempatkan karena pada awalnya kita itu memilih lokasinya di mana, terus ada wilayah preferensi ketika kita lulus itu juga mempengaruhi tempat di daerah kita penempatannya. Misalnya saya sama Mbak Laura ini kan milihnya itu di Trenggalek ya untuk setelah lulus itu. Nah, itu mempengaruhi daerah kita untuk kuliah. Untuk yang Trenggalek itu ditempatkan kuliahnya di Surabaya. Misalnya juga ada teman saya itu milihnya di Malang, tapi wilayah setelah lulusnya itu milih di Kediri, terus di Blitar, itu kuliahnya tetap di Malang, tidak ada yang di Surabaya, seperti itu. Iya, gitu Safa. Jadi kita nggak milih. Mungkin Safa kalau bingung gini. Jadi kita tuh ada beasiswa dari pemerintah. Jadi kita daftar, kemudian kita wawancara, seleksi. Nah, di masa pendaftaran itu kita tuh cuma bisa milih kota di mana kita akan kuliah, dan setelah lulus nanti kita bersedia ditempatkan di mana. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bersedia ditempatkan di luar Jawa Timur, mungkin kita bisa jadi akan kuliah di luar Jawa Timur gitu. Jadi pemilihan LPTK ini bukan dari kita hanya milih kota. Ini adalah dari GTK, dari pemerintah langsung. Jadi dari Kemendikbud langsung itu dipilihkan yang mana yang bisa dijadikan LPTK, yang mana mahasiswa yang bisa masuk ke LPTK ini gitu. Jadi bukan kita memilih, tapi kita adalah yang terpilih. Iya. Pokoknya juga kampusnya juga harus memang harus siap untuk menampung kita sebagai calon mahasiswa PPG itu. Iya, itu jadi paling penting itu. Harus siap. Jadi mungkin sebelum itu harusnya mereka sudah ada seleksi sendiri ya untuk LPTK-nya sebelum mereka dapat surat tugas untuk menerima mahasiswa PPG. Jadi kita yang terpilih ya Safa.
bukan kita yang memilih. Iya, we are chosen, not choose. Begitu. Nah, kan ini kan Bapak Ibu guru di sini kan memilih jurusan pendidikan bahasa Bahasa Inggris. Iya. Nah, itu alasannya itu kenapa? Bala-bala. Dari aku Iya, kita sudah. sebetulnya memilih pendidikan bahasa Inggris itu adalah hal yang tidak sengaja ya. Iya. Karena memang awalnya itu kepengennya masuk kedokteran, karena memang tidak didukung sama orang tua, karena juga ada suatu alasan juga. Akhirnya mikir lagi nih harus ngambil apa gitu, dilihat dari nilai rapot sama kemampuan yang ketika waktu di SMA dulu. Ya udahlah ngambil pendidikan bahasa Inggris, karena juga ibuku itu juga guru bahasa Inggris, jadinya kayak turun temurun gitu. Sudah Melanjutkan tahta. Melanjutkan tahta Tahta, ya. gitu. Iya. Oke, kalau aku sendiri mungkin kalau di underline di pendidikan karena ibu saya itu adalah seorang guru, itu saya mengambilnya pendidikan. Kalau bahasa Inggrisnya sendiri itu entah terlahir dari mana, itu umur saya waktu SD kelas 5 atau 4 itu tiba-tiba saya mendengarkan suatu lagu bahasa Inggris pertama saya. Wih. Itu lagunya ya For of the Sick is Justin Bieber. Baby, Oh iya. Oh. baby. Ya, itu. Sangat Ya itu ramai pada setelah itu saya langsung earworming kalau bahasanya zaman sekarang itu tiba-tiba saya bisa bahasa Inggris. Entah dari mana itu. Keajaiban Tib- dunia. Iya, tiba-tiba saya ikut olimpiade bahasa Inggris. Oh iya. Padahal awalnya nggak mau. Sukanya olahraga dan olahraga. Seperti itu. Kalau aku itu memang dari SD, entah kenapa apa ya. Kan kalau guru kita dulu sekolah, kalian pernah denger nggak? Cintailah gurumu. Iya, minumnya tuh tiap hari. Iya, jadi Sama kalau tahu nggak? enggak tahu nggak Tahu, sama. tahu. Jadi Iya. kalau kalian nggak cinta sama pelajarannya, cintailah gurunya gitu. Iya. Jadi entah kenapa dari dulu guru bahasa Inggrisku mulai sejak SD, SMP, SMA itu adalah orang-orang yang menyenangkan gitu. Jadi aku sejak dari SD itu kayak seru bahasa Inggris. Jadi tiap ada pelajaran bahasa Inggris itu kayak Excited. Iya, excited gitu. Kemudian yang paling membekas adalah guruku SMP. Jadi guruku SMP itu adalah orang yang sangat luar biasa, pinter luar biasa, sabar luar biasa. Kemudian ketika dia mengajar bahasa Inggris itu inovasinya banyak banget. Gitu. Jadi mungkin itu sih salah satu apa ya yang mendorong untuk aku bahasa Inggris aja lah ketika SMA. Cuma sebelumnya ya cita-cita anak pada umumnya lah. Cita-citanya sama apa? Sekarang SMP nih. Dokter. Iya. tadi. Dokter. Cita-citanya Hati-hati anak ya. secara umum adalah dokter. Aku dulu ingin jadi dokter. Cuma kemudian kayak apa ya, aku SD takut darah, masa ya jadi dokter terus nanti Sama. gimana? Wah, hati-hati. Jadi Aku masih takut akan darah. berkemungkinan ya. Semoga nanti tercapai sama cita-citanya. Jadi Amin. pertamanya dokter, cuma takut darah. Kemudian kayak lihat acara-acara TV apa yang petualang-petualang. Iya, petualang Panji gitu. Terus tiba-tiba kok aku bilang ke orang tuaku, ilmu hutan seru ya. Terus orang tuaku tuh kayak, kamu loh cewek kok bisa masuk hutan itu ngapain, jadi guru aja gitu. Cuma kan pada saat itu kayak jadi guru lo ngapain, Iya. orang mama juga guru, ngapain jadi guru lagi gitu. Ternyata ya apa, doa orang tua yang menghantarkan kita gitu. Jadi kemudian akhirnya SMA bimbang mau ngambil jurusan apa, sempat beberapa kali tes di jurusan kesehatan, kemudian tes di jurusan matematika. Kemudian ternyata kok yang keterima di bahasa Inggris, jadilah menjadi guru bahasa Inggris begitu. Terus nih, Bapak Ibu guru ini masuk Universitas Muhammadiyah ini jalur apa ya? Yang pasti bukan jalur orang dalam. Enggak. Iya. Ya seperti yang kita bilang tadi, kita itu ditempatkan di situ. Jadi untuk jalurnya Tes. beasiswa, ya Iya, tes. beasiswa dari pusat itu memberikan suatu kesempatan bagi Universitas Muhammadiyah ini untuk melaksanakan PPG yang prajab atau calon guru namanya sekarang itu. Jadi kita itu ditempatkan di situ. Kemudian untuk universitasnya ya sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan, jadi harusnya memberikan fasilitas yang sesuai dengan beasiswa yang diberikan kepada
kampus itu. Iya, gitu. Jadi kita jalur tes sama. Cuma satu jalurnya, jalur tes tulis, tes wawancara. Iya. Jadi nggak ada jalur-jalur yang lain. Kita lulus murni dari tes karena kita yang terpilih. Iya. Takdir. Takdir mungkin. Itu sih. Lalu reaksi orang tua dan teman-teman bapak dan ibu itu gimana saat masuk Universitas Muhammadiyah ini? Wah, saya dulu itu. Ya kalau orang tua saya sebenarnya expect-nya Universitas Muhammadiyah Surabaya ini kan delay. Yo awalnya memang tidak tahu ya, tapi so far setelah saya ajak ke tempat itu karena ya pertama kali semua cukup kaget sebenarnya. Kenapa kok bangunannya sedikit katanya orang tua saya. Sedikit. Iya, sedikit tetapi tingkatnya tinggi. Iya, seperti itu. Tapi ya lebih tepatnya setelah mengetahui keluh kesahnya anaknya di situ, tetapi ya untuk orang tua saya ya tetaplah yang terpenting itu adalah kuliahnya dulu. Apapun fasilitasnya, apapun bagaimana mereka mentreatment seorang mahasiswanya, itu yang terpenting adalah satu, tuntaskan kuliahmu sampai selesai untuk mengejar cita-citamu. Seperti itu. Sama, Bu aku Anissa. juga tidak ada ekspektasi dari diri sendiri maupun dari orang tua untuk bisa belajar di Muhammadiyah Surabaya begitu. Jadi ketika pertama kali diumumkan kalau dapatnya di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, aku langsung bilang ke orang tuaku, dapatnya di Muhammadiyah Surabaya. Terus apa ya, kayak kan mamaku orang Surabaya, kemudian memang orang tuaku pernah bekerja di Surabaya gitu, jadi kayak di sebelah mana? Kayak kita sama-sama nggak tahu itu di sebelah mana. Cuma aku tanya temanku, katanya oh di sini. Terus aku bilang oh di sini gitu. Terus lah kamu gimana, mau apa enggak? Gitu. Ya gimana kalau nggak diambil, kita sudah jauh banget, sudah lewat tes yang masya Allah tabarakallah. Kemudian kita sudah wawancara yang juga luar biasa cukup lama gitu kan. Jadi sama kayak Sir Alfi, harus diambil, entah nanti kuliahnya seperti apa, pasti akan ada ilmu yang bisa kita pelajari gitu. Jadi bukan di mananya tapi bagaimana kamu lulusnya. Iya, outputnya yang kita cari. Outputnya, outcome-nya yang kalau bisa bagus. Amin. Amin. Kalau Nora, Pastinya ya orang tua bangga lah ya, karena dari ratusan ribu lebih ya. Wow, Atau jutaan? enggak, yang khusus dari jurusan bahasa Inggris itu ada 2000. Ya pokoknya ribuan orang gitu ya, terus akhirnya terpilih untuk bisa ikut PPG, itu hal yang harus disyukuri banget gitu. Iya. Tapi kalau untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah ya unexpected. Iya, betul. Unexpected banget, tapi memang juga seperti yang disampaikan Bu Anissa tadi, memang harus dijalani gitu, karena kalau misalnya kita nggak ngambil, takutnya nanti ketika mau daftar lagi kita udah nggak bisa. Iya, jurusan kita tidak ada. Soalnya ini jurusan kita itu pertama sudah kali jeda. dalam berapa lama ya guys? 1,5 tahun? Iya, setengah Pokoknya tahun. setelah beberapa, maksudnya PPG itu kan sudah naik namanya beberapa tahun yang lalu, itu Iya. baru tahun ini bahasa Inggris ada lagi. Jadi kita bersaing mulai dari lulusan tahun 2000 Wah, tahun kemarin itu 2023. 23. Nah, bahkan 2024 ada. Iya. Jadi kita bersaing dengan tahun lulusan 2024 sampai yang tak terhingga. Jadi nggak tahu sampai Iya, lulusan sampai berapa. batasan umurnya kan ada 32 tahun ya. Iya, Jadi sampai itu banyak Jadi sekali kita saingan bersaing kita. dengan lulusan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, berumah tangga juga ada. Jadi kalau nggak diambil itu ya gimana ya Safa ya, kan yang penting kita belajarnya kan. Iya. Jadi kita yang penting belajarnya gimana, kemudian nanti apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari, daripada kita tidak mendapatkan apapun, mendingan kita merantau tapi ada ilmu yang kita dapatkan. Iya. Gitu. Nah terus nih, kan bapak dan ibu ini kuliah di tempat yang sama. Nah Iya. awal mula kenal itu gimana? Awal mula kenal ya kita ditempatkan dalam satu kelas karena jurusan kita itu cuma ada satu Iya. satu kelas saja. Jadi kita berkenalan satu sama lain. Gimana pun ya kenalan. Orang kita tuh dari perkuliahan kita Safa itu dari jam 7 sampai jam setengah 1. Iya, Iya. setengah 1. Iya. Jadi ya gimana kita mau nggak kenal ya orang kita
Senin, Selasa, Rabu, Rabu. Kamis, Jumat yang kita temuin orang-orang ini Iya. juga satu kelas ini juga. Jadi ya apapun yang terjadi pasti akan kenal. Kemudian dekatnya juga ketika sudah PPL ini yang sudah Iya. terbentuk kelompok gitu. Jadi sama kayak sekolah. Safa Iya. dulu sekolah kan pasti nggak kenal temennya toh. Iya. Kemudian perkenalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kelompokan, diskusi, lama-lama kenal. Kenal ya. Sama, kita juga begitu. Prosesnya sama. 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 Nah, selama berjuang bersama saat PPG, pengalaman apa yang paling berarti dan susah senangnya apa aja? Susah senangnya Bapak? Karena ya begitulah susah senang. Ya susah Dia senang. banyak cerita. Ya banyak ceritanya. Cuman saya eksplisitkan jadi satu aja. Jadi intinya pengalaman itu kita belum selesai karena ini masih berapa bulan ya? 4 bulan ya, masih 4 bulan selama PPG ini. Cuman pengalamannya memang up and down. Banyak downnya tapi upnya sedikit. Iya. Kalau untuk downnya saya tidak bisa utarakan lebih lanjut ya. Intinya memang kita itu harus saling pengertian intinya. Saling memahami juga. Iya, memahami Saling juga. juga gitu. Terus jelas memberikan instruksi, tidak bertele-tele semacam itu. Kalau ya begitulah lah intinya, kita itu harus diperjelas karena kita bukanlah kuliahan S1 lagi. Jadi profesi ini kan ada jenjangnya. Jadi kita harus dikasih kejelasan dan juga memang ilmunya itu tentang keguruan. Underline keguruan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kalian berdua. Pengalaman senang dan sedih, senang dan suka, sedih dan senang. Iya, sukanya udah ada berarti. Sukanya ketemu kalian ini suka. Oh. Iya, sukanya tuh ya ketika kuliah tuh menyenangkan Safa. Sama kayak kalau sekolah kamu ketemu teman-teman suka kan, apalagi dari rumah berangkat dikasih sangu sama orang tua. Iya. Suka. Saya tuh suka sekali kalau hari Selasa. Sangunya masih banyak. Jadi sama kayak anak sekolah, sama kayak Safa yang sekolah itu, jadi senangnya ya ketemu teman-teman, jajan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Sedihnya ya kalau tugasnya tiba-tiba udah kok tiba-tiba segini banyak gitu. Iya, betul. Kita harus lembur untuk menyelesaikan itu aja sih. Kalau apa ya banyak ya. Banyak. Sebenarnya banyak, cuman tidak bisa terungkapkan karena Iya, saking banyak. kayaknya seneng sama sedihnya banyak. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari tugas kuliah, Iya. kemudian diskusi dengan teman, kemudian datang ke kampus, jajan itu penting. Jajan Jajan. paling penting. Ya, Safa kan suka jajan kan kalau di sini? Suka. Iya, suka dong. Kalau nggak suka beda itu. Jadi itu saja untuk yang senang sedihnya selama berkuliah, mungkin belum merasakan. Belum cuma merasakan ya, jangan kita kan sampai yang belum gimana-gimana. selesai kan. Masih 4 bulan, cuma selama 4 bulan itu ya, Ya, begitulah. sedihnya cuma karena tugas aja, nggak yang lain-lain. Yang lainnya menyenangkan. Iya, menyenangkan. Teman-temannya Teman-temannya menyenangkan. Terus praktek di Spenfora juga menyenangkan. Sangat menyenangkan Terbantu kalau di sini. sekali. Belum nemu sedihnya yang dari Spenfora ini. belum ada. Itu saja. Nah, untuk S1-nya ini dari universitas mana aja ya? Oke, tadi aku kuliah S1-nya di Unesa. Tahu Unesa nggak? Tahu. Ya, jadi aku S1-nya di Unesa tapi yang Lidah Wetan. Yang besar itu loh. Iya, Iya. besar. Ya, kalau saya bukan dari sini. Jadi saya di Universitas Negeri Malang di UM. Itu kalau Mbak Bu Anissa. Kalau aku dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Uinsa. Tahu? Tahu. Ya, di situ. Yang Depannya rel. depannya rel, bukan yang di Rungkut. Kalau yang di Rungkut itu sudah agak besar. Jadi aku masuk Muhammadiyah nggak kaget kalau kampusnya kecil. Soalnya kampusku dulu juga lumayan nggak Kecil. terlalu besar, nggak kecil, Iya. nggak terlalu Iya, besar, nggak terlalu Iya, besar. betul. gitu. Sedang. Sedang, bener sedang. Dan Nah, untuk motivasi Bapak Ibu selama menjadi guru PPG itu apa aja? Motivasi kami. Motivasi ya kita demi satu sertifikat ya, sertifikat pendidik ya. Itu digunakan untuk jenjang masa depan kita menjadi seorang guru profesional. Nah, itu kan
seperti kata Bu Anissa tadi dibuat pendaftaran P3K. Jadi nilai kita itu untuk PPG sudah ada plusnya karena kita sudah mengikuti PPG. Jadi untuk pendaftaran P3K itu kita sudah ada tambahan poin untuk ya at least bisa keterima menjadi seorang P3K dan sebagai seorang guru yang proper seperti itu. Iya. Kalau aku sih motivasinya ini ya. Ketika aku kuliah dulu kan Safa sebelum Covid. Jadi bukan sebelum Covid sih, kepotong Covid. Iya, Jadi semuanya kepotong. jadi ini apa sih motivasiku untuk ikut PPG itu memang satu serdik. Yang kedua adalah aku ingin tahu gimana proses pembelajaran yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi setelah Covid itu proses pembelajarannya seperti apa gitu. Soalnya jujur ketika pertama kali mengajar lulus S1 itu kan beda. Jadi apa yang kita pelajari dengan apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan setelah lulus itu beda gitu. Jadi setelah ikut PPG ini ada sedikit lagi gambaran. Ternyata proses pembelajaran yang sekarang itu harus seperti ini, dengan kurikulum baru itu seperti ini gitu. Jadi mungkin ketika Bu Nisa sekolah dulu dengan Safa itu beda gitu. Jadi sekarang Bu Nisa harus mengajar dengan konsep kurikulum baru untuk mengajar teman-temannya Safa gitu. Itu motivasi untuk ikut PPG. Kalau Bu Laura? Sama sih, karena yang pertama adalah untuk mengejar serdik. Kita dapat sertifikat itu karena paling berharga ada sertifikat itu. Kemudian karena aku belum pernah terjun langsung ke sekolah, jadinya inilah kesempatan yang baik juga untuk lebih mengenal bagaimana sih dunia pendidikan saat ini. Kemudian karena dulu waktu praktek mengajar itu kan berbeda kurikulum yang dipakai seperti yang disebutkan Bu Anissa tadi. Jadinya harus belajar lagi dari nol lagi seperti itu. Jadi lebih memahami bagaimana pendidikan saat ini. Oke. Harapan Bapak Ibu mahasiswa PPG seperjuangan ke depannya itu seperti apa? Kedepannya untuk Iya, ke depan untuk siapa atau untuk bagaimana ya? sendiri atau untuk Gimana Safa? Ya, untuk sendiri. Iya untuk sendiri. Jadi mulai dari Oke. Harapannya kedepannya untuk PPG sebenarnya tidak ada harapan sih, lebih tepatnya sistematika dari PPG sendiri ini kita belum tahu ya, karena yang berbeda dari gelombang kita sebelumnya itu penempatan lokasi wilayahnya kan belum ada. Jadi mereka itu berkeluh kesah bahwa ya karena di tempatnya itu kan ada teman saya di Trenggalek itu kebingungan untuk pendaftaran P3K, soalnya ada salah satu jurusan itu awalnya ada kuotanya, terus setelah dia itu daftar itu kuotanya tiba-tiba hilang, jadi dia harus daftar ke kota lain. Jadi itu kelemahannya ketika tidak ada penempatan lokasi preferensi wilayah. Kan kalau kita ada, cuman kita belum tahu kedepannya bagaimana, soalnya kita belum lulus seperti itu. Ya harapannya ditingkatkan lagi lah, at least. Kalau Mbak sama sih, kayak mungkin adanya kejelasan gitu. Jadi yang pertama adalah kejelasan kita ini nanti apakah akan sama seperti yang kemarin. Kemudian terkait yang pemilihan preferensi pengabdian itu yang dimaksud adalah pengabdian yang seperti apa, apakah pengabdian selama kita kuliah atau pengabdian ketika nanti kita sudah lulus atau pengabdian yang seperti apa gitu. Jadi itu kalau dari GTK belum ada informasi yang jelas tentang itu. Harapannya akan segera ada informasi yang jelas. Kemudian kalau setelah lulus PPG ya harapannya ya semoga bisa dapat jenjang karir yang lebih baik, bisa ASN apalagi. Tujuan kami ikut PPG kan bisa ASN gitu. Kemudian apa ya, dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari semoga bisa diterapkan di sekolah yang nanti kami abdi, di tempat pengabdian kami nanti gitu. Jadi ilmu kami nggak hanya berhenti di kami tapi bisa kami sempurnakan dalam proses belajar mengajar gitu. Tetap sama sih, intinya adalah harus ada kejelasan aja. Informasi yang dari GTK itu kita mau digimanain, kita mau dikemanain itu juga harus jelas. Kemudian dan saya harapannya lebih ilmu yang didapat itu bisa tetap stay, terus bisa dikembangkan lagi, terus bisa dibagikan lagi, terus juga menjadi bermanfaat bagi semuanya ya, bagi kita semua. Begitu.
Nah, nggak terasa nih sudah sampai pertanyaan yang terakhir. Wow. Sudah sampai terakhir. Iya. nggak Sudah. terasa, kan? Oke. Siap. Nah, harapan atau doa Bapak Ibu untuk Spenfora, siswa-siswi, guru-guru ke depannya bagaimana? Coba dulu. Monggo. Anta? Mungkin Oke, kalau dari saya sendiri ya harapannya semuanya kita tetap berprogres, terus juga jaga kesehatannya karena musim hujan dijaga kesehatannya. Dan kalau harapan saya ya tetap tambah prestasi kalian. Terus juga tambah juga semangat kalian untuk belajar karena belajar itu penting untuk kedepannya ya untuk meraih cita-cita kita mungkin untuk ya menuju ke jenjang berikutnya kan kalian SMP ya jadi menuju ke SMA atau SMK mungkin jadi harus di mindset dari sekarang seperti itu. Oke. Jadi harapannya untuk Spenfora ya samalah mungkin lebih bisa lebih berjaya, bisa lebih sukses lagi baik itu siswanya, gurunya, terkhusus siswanya semoga kalian bisa memiliki motivasi semangat belajar yang lebih lagi. Kemudian yang kelas 9 bisa lulus dengan nilai yang baik, dapat sekolah SMA yang kalian inginkan, meraih cita-cita. Kemudian yang kelas 7 dan 8 juga semoga kalian tetap memiliki semangat untuk belajar ya, ditingkatkan lagi kayak UAS ini bukanlah segalanya. Jadi harus akan ada UAS berikutnya untuk menentukan masa depan kalian gitu. Jadi harus harus diplot lah. Kayak Safa pingin jadi dokter, berarti kan kalau jadi dokter harus ngapain gitu, harus belajar gitu. Jadi harapannya adalah semoga teman-teman di Spenfora, Bapak Ibu guru di Spenfora bisa lebih berjaya, lebih sukses lagi, kemudian bisa lebih baik lagi, prestasinya nambah baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu gurunya gitu. Sebetulnya hampir sama juga, tapi ya tambahan dong, oke. Ditingkatkan lagi keimanannya. Kan selama ini kalian udah ada pembiasaan sholat duha berjamaah, terus sholat duhur. Habis itu ditingkatkan lagi. Kalau misalnya lagi halangan, jujur lagi halangan ya. Jangan bohong. Kemudian lebih jujur juga gitu. Terus tanggung jawab kalian itu kalau misalnya habis makan, habis minum, kalau itu bukan piringnya diletakkan di situ ya harus dikembalikan ke kantin gitu. Jadi apalagi ya, mungkin prestasinya juga, kemudian tingkatkan lagi juga kebersamaan gotong royong. Aku nambah lagi. Jadi karakter-karakter baik yang sudah didapat di Spenfora jangan dilupakan ketika kalian sudah lulus. Soalnya itu adalah karakter yang mungkin tidak bisa kalian temukan di tempat lain. Soalnya jujur, aku sendiri ketika piket pagi itu aku sampai bilang ke Pak Pri, kok siswa-siswa di sini keren ya, maksudnya mereka sudah secara sadar untuk baris, kemudian secara sadar untuk mengakui kesalahannya gitu. Ketika di awal masuk sekolah gitu. Terus aku nanya ke Pak Pri seperti itu, kemudian Pak Pri-nya bilang, pembentukannya Mbak yang juga membutuhkan proses gitu. Jadi karakter yang sudah kalian dapatkan di Spenfora ini membutuhkan proses yang panjang dan itu harus ditingkatkan dan jangan sampai ditinggalkan gitu. Karena itu nggak akan kalian dapatkan di tempat yang lain. Itu saja. Oke, terima kasih. Semoga Sama-sama. Bapak Ibu guru menjadi guru yang baik. Amin. Semoga Safa sebagai host magang menjadi hostnya Host saja. tetap. Tidak ada magangnya. Selesai juga podcast Miss kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Tetap di Miss, media inspirasi siswa Spenfora. Dadah. Dadah. Bye bye.